Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakih Al-Abi Faisal pada kesempatan hari ini Jumat Barokah 30 April 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berjuang, nggak mau berubah, ya di mana otak? Apa kabar? Otak mana otak? Ada aja ini orang ya. Diduga doorstop palsu, wawancara palsu, dia sendiri yang bikin, dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang jawab, dia sendiri yang konferensi pers. Hahaha. Sepandai-pandainya tupai yang lompat, ya ketahuan juga nih. Aduh, ini kayak sandiwara aja. Dunia ini penuh sandiwara. Aduh, ada peran kocak, lakon kocak-kocak dari istana. Aduh, kalau benar, mudah-mudahan mah nggak benar. Gimana ada beritanya nih yang ngerekit, yang merusak akal sehat nih saudara. Aduh, aduh. Ketika Jokowi pura-pura wawancara, pura-pura wawancara dengan jurnalisan, aduh, tentulah banjir kritik dari warganet. Banjir kritik, aduh nih, ada aja nih dari tempo.com ya. Pura-pura wawancara. Berarti selama ini pura-pura jadi presiden dong, apa gimana? Apakah selama ini hanya gimmick doang jadi presiden? Kalau wawancara aja harus pura-pura? Apakah begitu? Kita baca beritanya saudara. Jokowi atau Mulyono, ya kan, dalam satu pekan ini memberikan dua pernyataan pers kan, saudara, di kompleks istana. Keterangan tersebut dikemas dalam bentuk ini, doorstop. Lagi lewat nih, Mulyono. Pak, bentar Pak, nih mau nanya. Itu yang diduga wartawan-wartawanan, jurnalis-jurnalisan, ya kan. Jangan-jangan itu yang di IKN-an kali ya, ibu kotaan kali. Apa? Kalau hal sepele kayak gini aja, pakai bohong-bohongan, aduh. Wawancara cegat, lagi jalan Mulyono dicegat seakan-akan bersama wartawan. Padahal, nih ngeri di sini nih. Padahal jurnalis wartawan, ya. Jurnalis Istana Kepresidenan sama sekali tidak dilibatkan oleh Jokowi memberikan keterangan. Waktu cuk, cegat, mau kemana? Ya kan ditanya. Nggak ada tuh ya. Dari keterangan Tempo, jurnalis Istana Kepresidenan tidak dilibatkan Jokowi saat memberikan keterangan. Dari keterangan, dua keterangan, satu pada 12 Agustus kemarin, Kepala Negara memberikan komentar soal putusan MK. 7 hari kemudian, 21 ke 28, 27. Ya, 7 hari kemudian Jokowi berikan keterangan soal aksi demo atas pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dan lain sebagainya macam. Jika diperhatikan dengan baik, dalam video yang dibagikan di YouTube Sekretariat Presiden, hanya terdapat 3 tangan yang menyodorkan alat rekam. Nah, ada alat rekam 3. Nah, di situ ada watermark. Ya, watermark di masing-masing media lah. Cuman bukan media itu, tapi ada 3 ya, alat rekam. Tidak ada yang namanya mic stasiun televisi, juga tidak ada pertanyaan lanjutan dari jurnalis sebagai informasi yang lebih dalam. Ada 3 telepon seluler dengan mode perekam suara dan 2 mic. Sebelum wawancara kemudian terdengar suara seolah-olah wartawan. Sore Pak. Nah, Presiden berjalan menuju layar dengan membalas sapaan selamat sore. Wawancara itu dibuat kesannya seakan-akan ada doorstop, ya kan? Padahal, waduh, diduga kuat ini adalah bohongan, ya elah. Sandiwaraan, dagelan, atau plat humor. Keterangan seolah-olah doorstop, pengen ketawa aja ya. Gimana ya? Kok bisa-bisanya seperti seolah diwawancara beneran? Kan mudah ketahuan kalau kayak gitu, kayak diduga settingan, ya kan? Bagaimana menurut saudara? Apakah ini cara Jokowi untuk menghindari wartawan saat ada isu anaknya yang pakai jet pribadi? Atau ini untuk menghindari wartawan saat ada isu dugaan ijazah palsu Gibran? Ya kan? Seneng nih akhirnya, ya kan? Ke poin-poin ini akhirnya rame juga ke publik. Dan dulu mikirnya orang pada heran, ini kok Mulyono tiap wawancara kayak orang gimmick gitu kan, ngomong asal aja, asal bunyi. Ternyata wawancaranya bukan sama wartawan gitu ya. Apakah benar wartawan atau bukan dah tuh menurut saudara nilai dah tuh, komentar di kolom komentar. Kalau misalnya ngadepin wartawan aja takut, gimana ngadepin sidang umum PBB, gimana ngadepin Zionis? Ngeri. Wawancara tanpa wartawan itu wewenangnya siapa sebenarnya? Menteri Sekretaris Kabinet atau Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek atau Mensetkap? Coba apa? Atau malah bukan keduanya? Nah, Pak Mulyono ini orang nomor 1 tapi kelakuan titik-titik komentar datang di kolom komentar. Pak, Bapak itu kan presiden bukan artis ya kan, suka settingan bener masa sih gitu kan, suka drama, suka sinetron, suka acting ya kan. Mungkin ini bisa jadi diduga kuat. Satu-satunya pemimpin dunia yang bisa nipu media, nipu rakyat ratusan juta ini berpuluh tahun dengan ada wawancara palsu ya kan. Pantesan di tingkat dunia nggak ada tuh yang bicara soal sidang umum PBB, apalagi bicara tanpa teks. Gimana bicara tanpa teks? Nah, ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin hasil dari produk demokrasi Yunani kuno, ya kan? Ya, ngeri gitu. Kayak seolah-olah diduga kuat disiapin gitu. Nah, pertanyaannya itu di belakang Jokowi yang ngomongnya doorstop kalau benar itu ada ketahuan bohong, itu di belakang dia siapa? Di belakang Jokowi itu siapa? Di belakang Mulyono itu siapa? Sebegitu kuatkah dia itu orang? Sampai pajang-pajangan dia terasa, ya kan? Aduh.
Yang jelas ini semakin membuktikan kita semua untuk tidak buta politik. Ya, buta politik itu parah. Buta politik yang terparah bukan orang gak ngerti politik, tapi buta politik yang terparah adalah kita percaya kepada produk buatan Yunani kuno, demokrasi. Itu politik buta yang paling parah. Karena kalau politik buta politik, itu orang gak ngerti politik. Tapi kalau taklit babi buta, ya kan? Taklit buta itu adalah orang yang masih percaya demokrasi. Itu politik yang membabi buta namanya, ya kan? Buta politik itu parah. Lebih parah lagi orang yang percaya demokrasi, lebih parah dari orang yang buta politik. Politik itu nggak bisa ikut-ikutan, nggak bisa, bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hujah, nggak bisa. Politik itu harus berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu, pasti konsepnya itu pas. Ini ditaruh ke sini, ini ditaruh ke sini, pas. Ini ditaruh ke sini, pas, gitu. Karena dalam Islam, sayangnya, politik yang diajarkan oleh Islam bukan demokrasi. Makanya mau dicocokin kemana pun nggak akan pas. Selalu kurang, selalu longgar, selalu berlebih, selalu minus, selalu cacat, bobrok, ya kan? Ternyata politik Islam yang cocok dari umat Islam, ya kan? Karena politik Islam adalah riayah seluruh umat. Jadi mau Pilpres 2024, Pilpres 2019, 2029, apapun namanya, apalagi Pramono Anung mau disiapin jadi capres dari PDIP dengan jalan dibuka jadi gubernur Jakarta. Aduh, makin nggak jelas lagi, ya kan? Calon-calonnya semuanya pilihan rakyat, bukan pilihan para elit. Nah, elit yang nyiapin calon, rakyat dipaksa milih. Ngeri.